Academic Community. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nih di podcast Academic Community. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas hal menarik tentang indera yang sering banget kita gunakan. Pasti teman-teman pada penasaran banget kan? Jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Kenalin, aku Nuri Aulia dari Oros. Nah, Aul di sini nggak sendirian loh teman-teman. Aul ditemenin sama Feby dari Oros juga. Halo Feby. Halo Aul, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Feby dari Orus. Nah Feby, tadi kan Aul udah bilang nih kalau kita mau membahas hal menarik tentang salah satu indera kita, yaitu indera penciuman. Nah, kenapa ya Bi kalau Aul mencium bau vanila tiba-tiba langsung keinget si dia? Dan gak cuman itu Bi, kadang kalau misal Aul cium bau opor tiba-tiba flashback sama momen lebaran. Nah, tahu nggak sih sebenarnya hal-hal yang Aul sebutin tadi itu ada penjelasannya secara medis loh. Oh iya Bi, masa sih? Gimana tuh Bi penjelasannya? Jadi gini, ternyata indera penciuman kita itu berhubungan erat sama pusat memori dan emosi kita loh Aul. Nah, jenis-jenis bau yang kita cium itu nantinya akan diproses ke otak melalui beberapa jalur. Salah satunya jalur yang memiliki keterlibatan dengan pusat memori dan emosi kita. Oh iya, kok bisa gitu ya Bi? Bau atau aroma sendiri berasal dari partikel kimia yang mengambang di udara dan masuk ke dalam cuping hidung kita, kemudian masuk ke dalam otak melalui bulbus olfaktori. Nah, olfaktori adalah kurir yang bertugas mengirim informasi dari hidung ke otak. Sebelum informasi tersebut diproses menjadi suatu bau, informasi tersebut akan mengaktifkan beberapa struktur di sistem limbik kita, yaitu amigdala dan hipokampus. Nah, Aul masih ingat nggak apa itu amigdala dan hipokampus? Kalau nggak salah, amigdala itu salah satu struktur otak buat mengatur emosi kita. Sedangkan hipokampus buat mengolah memori jangka panjang. Bener nggak Bi? Nah, benar Aul. Jadi, sinyal atau informasi yang udah dikirimkan ke otak bakalan mengasosiasikan bau yang kita cium dengan suatu memori dan emosi. Karena waktu kita mencium bau, bagian amigdala dan hipokampus di sistem limbik otak kita juga ikutan aktif. Nah, makanya kadang kalau kita mencium sesuatu, kita suka tiba-tiba sedih, senang, kesel, atau bahkan jadi kangen sama seseorang. Oh gitu ya, ternyata menarik juga ya mempelajari hubungan antara bau, memori, dan emosi. Berarti kita bisa dong mencium wewangian tertentu waktu kita belajar supaya kita bakal ingat terus sama materi yang kita pelajari kalau kita nyium aroma yang sama di lain waktu. Wah, menarik nih pertanyaannya. Nah, sebenarnya kita memang bisa mengaitkan wewangian dengan emosi yang tertentu juga, Aul. Misalnya, kalau kita lagi belajar sambil mencium aromaterapi lavender, kita bakalan ngerasa rileks. Nantinya, otak akan menyesuaikan mood kita dengan aroma yang kita cium. Otomatis, kita akan merasa rileks juga kalau suatu saat mencium bau lavender lagi. Intinya, otak akan menyesuaikan bau dengan kondisi emosi kita. Wah, keren banget ya indera penciuman kita. Al juga pernah baca kalau ternyata hidung kita punya ribuan reseptor yang mengenali bau loh Bi. Makanya sampai sekarang kita sering dejavu tiap mencium bau sesuatu. Selain itu, indera penciuman kita juga bisa sebagai alat pendeteksi paling ampuh kalau kita lagi ada bahaya loh Bi. Nah, misalnya kita lagi mencium bau asap, otak kita langsung mikir kalau di sekitar kita ada sesuatu yang terbakar. Jadi kita bisa lebih waspada deh. Selain itu, kalau ada makanan basi, hidung kita juga akan kasih tahu kalau makanan itu udah busuk. Jadi kita mikir untuk nggak makan makanan itu. Iya, bener Aul. Hidung juga bisa jadi alat proteksi kita dari bahaya. Wah, sangat menarik dan informatif sekali ya Bi topik kita kali ini. Aduh, udah gak kerasa aja ya Bi kalau kita udah di penghujung podcast. Makasih banyak Bi atas penjelasannya. Sekarang Al jadi paham kalau ternyata penciuman kita erat kaitannya dengan emosi dan memori kita. Sama-sama Aul, semoga pembahasan podcast kita kali ini dapat bermanfaat buat kita dan para pendengar setia podcast Academic Community. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih detail gimana anatomi dan fisiologi dari hidung kita, teman-teman bisa langsung cek YouTube Academic Community yang judulnya Fisiologi Penghidu. Sampai jumpa lagi di podcast Academic Community selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.